Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramanto. Dalam UTS kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sesi ke-1 sampai dengan materi sesi ke-7. Yang pertama itu adalah pengenalan basis data. Nah, mata kuliah ini akan mengajarkan siswa tentang konsep, desain, implementasi, dan pengelolaan basis data yang menjadi dasar sistem informasi modern. Pelajaran akan berfokus pada teori relasional, desain entity relationship diagram, atau biasa disebut ERD, normalisasi data, pengenalan bahasa pertanyaan struktural atau SQL, dan manajemen basis data menggunakan DBMS yang populer. Yang pertama itu konsep dasar sistem basis data. Nah, sistem dapat didefinisikan sebagai sebuah tatanan atau keterpaduan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional, masing-masing dengan satuan fungsi atau tugas tertentu yang berhubungan satu sama lain dan dirancang untuk melakukan suatu proses atau tugas tertentu. Dan basis data adalah bagian penting dari sistem informasi karena semua informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berasal dari sana. Yang kedua itu komponen sistem basis data. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama itu data. Dalam basis data, data dapat disimpan secara terintegrasi atau digunakan secara bersama-sama. Yang pertama, integrasi data adalah kumpulan berbagai jenis file dari berbagai aplikasi yang disusun dengan menghilangkan bagian yang tidak diperlukan. Lalu, start data adalah masing-masing bagian dari basis data yang dapat diakses oleh pengguna untuk berbagai aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, ada hardware. Nah, ini terdiri dari semua peralatan komputer yang digunakan untuk pengelolaan sistem basis data. Dapat berupa peralatan untuk penyimpanan basis data, yaitu secondary storage. Itu bisa kita kasih contoh ada disk, drum, dan lain-lain. Lalu ada peralatan input dan output. Lalu selanjutnya ada peralatan komunikasi data dan lain-lain. Yang ketiga ada software. Software basis data dapat berupa yang pertama DBMS, yaitu Database Management System, perangkat lunak yang mengatur akses ke basis data, sehingga pengguna tidak perlu mempertimbangkan proses penyimpanan dan pengelolaan data secara menyeluruh. Yang kedua, ada perangkat lunak pelengkapan yang mendukung pengolahan basis data, sifatnya opsional. Lalu, yang keempat itu ada user. Ini tuh pemakaian basis data terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama database administrator, atau biasa disingkat DBA. Nah, orang atau tim yang mengelola sistem basis data secara keseluruhan, termasuk mengontrol DBMS dan software, memantau siapa yang dapat mengakses basis data, mengatur pemakai basis data, dan memeriksa keamanan, integritas, pemulihan atau backup, dan persaingan. Lalu selanjutnya ada programmer. Nah, programmer itu adalah orang atau tim yang membuat program aplikasi seperti perbankan, administrasi, dan lain-lain. Lalu ada end use, orang yang mengakses basis data melalui terminal dengan query language atau program aplikasi yang dibuat oleh program end user. Dapat dibagi menjadi 2 kategori. Ada end user naif, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Hanya menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Lalu yang kedua ada end user casual, yaitu pemakai yang tidak berpengalaman berinteraksi dengan sistem tanpa menulis program. Hanya menjalankan satu menu dan memilih proses yang telah ada atau telah dibuat sebelumnya oleh programmer. Oke, lanjut. Ada operating system. Nah, ini tuh merupakan perangkat lunak yang melakukan fungsi dasar sistem komputer dan mengoperasikan seluruh sumber daya. Database Management System DBMS yang digunakan harus sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Nah, keunggulan dan kelemahan sistem basis data itu ada sebenarnya. Yang pertama kita coba jelaskan keunggulannya dulu. Yang pertama, mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas yang data berbeda, sehingga update dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, mencegah ketidakkonsistenan. Ketiga, keamanan data dapat terjaga,
yaitu dapat dilindungi dari pemakai yang tidak berwenang. Yang keempat itu integritas data dapat dipertahankan. Yang kelima, data dapat digunakan secara bersama-sama. Yang keenam, menyediakan recovery. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang lingkungan basis data. Nah, materi ini membahas konsep sistem manajemen basis data atau DBMS, termasuk arsitektur, bahasa, fungsi, komponen, dan data independen. Ini juga membahas arsitektur DBMS multi-user yang menjelaskan 3 arsitektur: file server, client server, dan teleprocessing. Yang pertama itu kita akan membahas sistem manajemen basis datanya dulu, yaitu mendefinisikan, membangun, mengelola, dan mengontrol akses basis data adalah tugas perangkat lunak sistem manajemen basis data. Tujuan utama DBMS adalah untuk membuat lingkungan penyimpanan dan pengaluran data yang efektif dan mencegah redundansi, inkonsistensi, masalah akses, dan masalah integritas dan keamanan data. DBMS modern seperti Oracle, MySQL, PostgreSQL, dan Microsoft SQL Server memungkinkan pengolahan data dalam skala besar dan mendukung banyak pengguna secara bersamaan. DBMS juga memastikan bahwa data tetap konsisten, meskipun terjadi kegagalan sistem atau banyak pengguna memiliki akses bersama. Nah, lalu kita akan membahas arsitektur DBMS, skema arsitektur. Arsitektur 3 skema yang dikembangkan oleh ANSYS Spark terdiri atas level eksternal, yaitu tampilan data sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya itu data hari disimpan dalam bentuk angka 1-7, tetapi ditampilkan sebagai nama hari, Senin sampai Minggu. Lalu ada level konseptual, itu menunjukkan hubungan logis antara data dalam basis data secara keseluruhan. Lalu ada level internal. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana data disimpan secara fisik, termasuk kompresi dan enkripsi. Lalu ada data independence atau kemandirian data. Nah, terdapat 2 jenis ketidakbergantungan data. Yang pertama itu physical data independence. Perubahan fisik, misalnya reorganisasi file atau perubahan media penyimpanan, tidak memengaruhi skema konseptual. Yang kedua ada logical data independence, yaitu perubahan logis pada struktur data, misalnya penambahan tabel atau atribut, tidak mempengaruhi aplikasi yang menggunakannya. Selanjutnya, bahasa DBMS, yaitu bahasa DBMS itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada data definition language atau biasanya disingkat DDL, yaitu untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur data. Nah, contohnya itu create table, alter table, dan drop table. Lalu yang kedua ada data manipulation language atau biasa disingkat DML, itu untuk memanipulasi data. Contohnya itu insert, update, select, dan delete. Lalu yang ketiga ada data control language atau biasa disingkat DCL. Untuk mengatur hak akses dan kontrol terhadap data. Contohnya itu grant dan pivot. Lalu selanjutnya fungsi utama DBMS. Nah, DBMS menyediakan berbagai layanan untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem antara lain. 1. Penyimpanan, pengambilan, dan modifikasi data. Yang kedua, katalog, metadata untuk deskripsi item data. Yang ketiga, dukungan transaksi dan kontrol konkurensi, atau biasa disebut konkurensi kontrol. Yang keempat, ada mekanisme pemulihan atau recovery data. Yang kelima, kontrol, otorisasi, dan keamanan. Yang keenam, integritas dan konsistensi data. Yang ketujuh, kemandirian data atau data independence. Lalu ada komponen DBMS. Nah, komponen utama DBMS itu meliputi query processor, itu mengubah permintaan pengguna menjadi perintah internal. Lalu database manager, itu menjalankan query dan mengatur operasi basis data. Lalu ada file manager, yaitu mengatur penyimpanan fisik data. Lalu selanjutnya DML processor dan DDL compiler, yaitu menafsirkan perintah DML dan DDL. Yang kelima itu ada data dictionary manager, yaitu mengelola metadata.
data tentang data. Lalu selanjutnya arsitektur DBMS multi-user. Nah, ini terdapat tiga model utama. Yang pertama itu adalah teleprocessing. Seluruh pemrosesan dilakukan di komputer pusat dengan terminal DAM yang hanya menampilkan data. Lalu yang kedua ada file server. Data disimpan di server, tetapi setiap workstation menjalankan DBMS-nya sendiri. Lalu yang ketiga ada client server. Nah, ini pemrosesan dibagi antara client atau user interface dan logika aplikasi dan server atau pengelolaan data. Nah, model ini meningkatkan efisiensi, keamanan, dan skalabilitas sistem. Lalu selanjutnya ada data dictionary atau biasa disebut kamus data. Data dictionary menyimpan metadata yang menjelaskan isi dan struktur database, termasuk nama table, tipe data, penggunaan wewenang, serta batasan integritas atau integrity constraint. Sistem ini bisa aktif, otomatis diperbarui oleh DBMS atau pasif dikelola manual. Lalu ada produk DBMS populer, yaitu yang pertama ada Microsoft Access, yaitu DBMS sederhana untuk aplikasi skala kecil. Yang kedua MySQL dan PostgreSQL. DBMS open source untuk aplikasi menengah. Lalu yang ketiga ada Oracle dan Microsoft SQL Server. DBMS Enterprise untuk skala besar dengan dukungan transaksi dan keamanan tinggi. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi model data. Nah, sekumpulan ide untuk menjelaskan data, bagaimana data berinteraksi dan batas-batas organisasi. Tujuan model data adalah untuk membuat data mudah diubah. Oke, ada kategori model data. Yang model data itu dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori antara lain. 1. Model data berbasis objek atau biasa disebut Object Based Data Model. Lalu model data berbasis objek ini menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa macam model data berbasis objek diantaranya itu adalah yang pertama Entity Relationship Model atau R model, yaitu penyajian data menggunakan entity dan relationship. Sebagai contoh, relasi menghubungkan beberapa entitas. Sebagai contoh, entitas mahasiswa berrelasi dengan entitas mata kuliah di mana kedua entitas tersebut dihubungkan dengan relasi atau mengambil. Nah, yang kedua itu ada model object oriented atau model O, strip O. Nah, serupa dengan ER, model O, strip O ini terdiri dari sekumpulan objek. Objek memiliki nilai seperti atribut yang disimpan dalam instan variabel. Objek menggunakan metode untuk mengoperasikan nilai di dalam instan variabel objek yang memiliki tipe nilai dan metode yang sama dikelompokkan dalam satu kelas. Lalu selanjutnya itu ada binary model, yaitu model data yang memperluas definisi dan dari entity. Nah, bukan hanya atribut-atributnya, tapi juga tindakan tindakannya. Lalu selanjutnya ada semantic model, yaitu penyajian data dengan menggunakan kata-kata yang mengandung arti. Lalu selanjutnya dalam model basis data berbasis record, ini tuh pada model data berbasis record, database terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu yang pertama model relasional model. Data relasional merupakan model data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Nah, model ini akan dijelaskan lebih detail pada subbab model data relasional. Lalu yang kedua ada model data hierarki model. Model hierarki adalah suatu model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Record-record tersebut disusun dalam bentuk
tree atau pohon, dan masing-masing node di tree tersebut merupakan record atau grup data elemen. Lalu yang ketiga ada model data jaringan. Model data jaringan ini adalah pengembangan dari model data hierarkis. Melihat kekurangan dari model hierarkis tersebut, pada model jaringan diperkenankan bahwa sebuah child record bisa memiliki lebih dari satu parent record. Nah, pada implementasinya, berarti antara parent record dan child record diperlukan penghubung atau link atau pointer yang bisa satu arah atau dua arah. Lalu selanjutnya physical data model. Nah, physical data model digunakan untuk menguraikan data di internal level atau menjelaskan kepada pemakai atau user tentang bagaimana data-data dalam basis data disimpan di dalam media penyimpanan yang digunakan secara fisik. Nah, model ini lebih berorientasi pada mesin. Terdapat dua model di dalam physical based data model, yaitu unifying model dan frame memory. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi model relasional. Nah, model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model basis data relasional diperkenalkan oleh EF Code. Pada model relasional semua data distrukturkan secara logik menjadi relasi-relasi atau tabel-tabel. Masing-masing relasi mempunyai nama dan terdiri dari atribut-atribut atau kolom-kolom. Dan masing-masing tupel atau baris relasi atau tabel berisi satu nilai per atribut. Kekuatan utama model relasional adalah struktur logik yang sederhana dengan didukung landasan teoritis yang kuat. Tiadanya landasan teoritis yang kuat merupakan kelemahan model DBMS yang lama seperti model jaringan dan model hierarki. Lalu selanjutnya sasaran model relasional. Yang pertama itu memungkinkan derajat ketidakbergantungan data yang tinggi. Program aplikasi tidak dipengaruhi modifikasi representasi internal khususnya perubahan organisasi berkas, urutan rekod, dan jalur pengaksesan. Lalu memberi landasan semantik, konsistensi, dan redundansi data. Memperkenalkan normalisasi relasi, yaitu relasi normal tidak mempunyai kelompok-kelompok data berulang. Proses normalisasi digunakan untuk menghindari redundansi. Lalu memungkinkan perluasan bahasa manipulasi data menjadi berorientasi himpunan atau User-Oriented Data Manipulation Language. Selanjutnya, apa sih keunggulan model relasional? Yang pertama itu alat komunikasi yang bagus antara pemakai dan perancang. Lalu memenuhi kriteria perancang basis data yang esensi. Kemudian struktur data yang direpresentasikan dengan relasi dapat secara langsung dikonversi ke DBMS dan diimplementasikan pada komputer lewat RDBMS secara langsung. Kemudian dari relational key atau kunci relasi. Yang pertama itu ada super key, satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Super key mungkin masih mengandung atribut-atribut yang sebelumnya tidak diperlukan untuk mengidentifikasi satu tupelo secara unik. Nah, kandidat key suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut ini dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik, satu set minimal dari atribut menyatakan secara tak langsung di mana kita tidak dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Nah, yang ketiga itu ada primary key, merupakan suatu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Primary key bisa dikatakan sebagai kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci kandidat key punya peluang menjadi primary key, tapi sebaliknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Lalu selanjutnya ada alternatif atau alternative key, merupakan kandidat key yang tidak dipakai sebagai primary key atau kandidat key yang tidak
dipilih sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada foundation key, kunci kamu. Nah, atribut dengan domain yang sama dengan menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain, atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Lalu selanjutnya integritas data model relasional. Yang pertama itu ada aturan integritas domain. Integritas menspesifikasikan himpunan nilai data yang masih berada di kolom dan menentukan apakah nilai nol diizinkan. Nah, aturan integritas ini dapat melibatkan semua kolom pada tabel relasi termasuk primary key, foundation key, dan key, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada aturan integritas entitas. Primary key tidak boleh bernilai nol karena primary key merupakan mengidentifikasi baris unik, maka harus berisi nilai yang dikenal. Lalu yang ketiga ada aturan integritas referensial. Itu menjamin relationship antara primary key di tabel yang diatur dan foundation key di masing-masing dari tabel-tabel yang mengacu selalu dijaga atau dipelihara. Lalu yang keempat itu ada aturan integritas perusahaan. Atau user defined integrity. Aturan ini memungkinkan kita mendefinisikan aturan bisnis spesifik yang tidak termasuk dalam salah satu kategori integritas di atas. Semua kategori integritas mendukung user defined integrity, constraint store production, dan trigger disediakan untuk memaksakan user defined integrity. Selanjutnya, bahasa basis data relasional. Nah, ini bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mendapatkan informasi. Adalah bahasa yang digunakan dalam basis data relasional. Bahasa query lebih fokus pada elemen pencarian data dari dalam tabel. Pencarian ini sangat penting karena merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan data. Yang pertama itu ada bahasa formal, itu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Lalu yang kedua ada bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi satu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Biasa kita sebut user friendly. Lalu selanjutnya kita akan membahas materi bahasa query formal. Bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mendapatkan informasi adalah bahasa yang digunakan dalam basis data relasional. Nah, bahasa query atau query language lebih menekankan aspek pencarian data dari dalam tabel. Elemen ini sangat penting untuk upaya pengelolaan data. Nah, pada pokok bahasan ini akan dijelaskan mengenai bahasa query formal, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Yang pertama dulu aljabar relasional. Nah, untuk mengoperasikan database, aljabar relasional menggunakan language procedural query dan menggunakan operator khusus yang diambil dari operator di set teori. Lalu ada select. Nah, operator selection menyeleksi tuple-tuple di sebuah relasi, yaitu tuple-tuple yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu ada project. Nah, project atau biasa disebut PI adalah proses operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Operasi project merupakan operasi unary yang mengirim relasi argumen dengan kolom-kolom tertentu. Lalu ada Cartesian product. Cartesian product atau biasa disebut X adalah operasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Lalu ada union. Union atau biasa disebut U adalah operasi yang menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut ke satu masing-masing tabel harus sama. Lalu ada set difference. Set difference atau biasa yang disebut disimbolkan min adalah operasi untuk mendapatkan tabel di suatu relasi tapi tidak ada relasi lainnya. Lalu ada natural join, yaitu membentuk suatu relasi dari dua relasi yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi. Lalu ada data join, yaitu membentuk suatu relasi dari dua relasi yang terdiri dari kombinasi yang mungkin dari relasi-relasi dengan kondisi tertentu.
Lalu ada intersection, yaitu membentuk suatu relasi yang terdiri dari atas tupel-tupel yang sama dari dua relasi. Lalu ada division, itu untuk mendapatkan nilai yang ada pada salah satu atribut dan relasi pembilang yang nilai atribut lainnya sama dengan nilai atribut relasi penyebut. Lalu ada kalkulus relasional. Itu kalkulus relasional merupakan bahasa non-prosedural. Kalkulus relasional bagi menjadi dua, yaitu kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Terus selanjutnya ada kalkulus relasional tuple. Nah, kalkulus relasional tuple mendapatkan informasi tanpa perlu memberikan prosedur atau cara spesifik untuk memperoleh informasi. Nah, selanjutnya kalkulus relasional domain itu menggunakan variabel pada nilai-nilai domain atribut, bukan nilai-nilai untuk seluruh tupelo. Selanjutnya kita akan membahas bahasa query komersial. Bahasa query komersial adalah bahasa atau fasilitas query yang disediakan oleh DBMS komersial untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data dalam basis data. Contoh bahasa query komersial itu ada MySQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, dan PostgreSQL. Fungsi bahasa query komersial itu yang pertama mengambil data, yang kedua menambah data ke dalam tabel, yang ketiga mengubah data yang sudah ada, yang keempat menghapus data, dan yang kelima mengelola struktur basis data. Lalu jenis perintah dalam SQL itu ada DDL, ada DML, ada DQL, lalu ada DCL. Nah, kelebihan bahasa query komersial itu menggunakan standar internasional, mudah dipelajari dan digunakan, lalu didukung oleh banyak DBMS, kemudian efisien dalam pengelolaan data besar, dan mendukung keamanan dan kontrol akses. Nah, peran dalam sistem basis data itu sendiri berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan basis data, memungkinkan mereka mengakses data secara akurat, cepat, dan terstruktur tanpa harus memahami detail penyimpanan fisik data. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang SQL. SQL itu adalah struktur query language, merupakan komponen bahasa relational database system. SQL merupakan bahasa baku ANSI atau SQL, non-procedural dan berorientasi himpunan, atau set-oriented language. Nah, komponen-komponennya itu yaitu ada DDL, lalu ada DML, ada DCL. Dan elemen-elemennya itu yang pertama QL memiliki lebih kurang 30 pernyataan, lalu yang kedua data yang diolah dan dimanipulasi dengan SQL. Nah, data yang diolah dan dimanipulasi itu ada tipe data standar, tipe data perluasan. Lalu yang selanjutnya ada relational operator pada SQL. Selanjutnya ada operator logika dalam SQL. Dan pengelompokan statement SQL itu ada data definition language atau DDL, ada DML, ada data access, ada data integrity, dan auxiliary. Nah, data DDL itu ada pembuatan database, sintaks, lalu pembuatan tabel, lalu pembuatan indeks, dan pembuatan view. Kemudian menghapus database, kemudian mengubah struktur tabel. Nah, kalau untuk DML itu ada insert, ada update, ada delete, ada select, dan mungkin itu saja penjelasan saya tentang materi sesi ke-1 sampai materi sesi ke-7. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk presentasi yang telah saya presentasikan. Terima kasih.